Tuntunan Sabda Jumat 15 September tahun 2023. Peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Ayat emas ayat 27. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di balik setiap kisah sukses, ada juga kisah penderitaan dan kegagalan. Seringkali ketika kita melihat orang sukses, kita fokus pada kesuksesan mereka, sementara mengabaikan penderitaan yang mereka alami sebelum menjadi sukses. Tanpa salib tidak akan ada mahkota, dan bahkan bunga mawar dengan segala keindahannya pun memiliki duri. Kehidupan Maria di dunia ini menggambarkan kisah yang penuh kesedihan dan sukacita. Hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Sebagaimana kelahiran Yesus adalah berkat tertinggi yang pernah diterima Maria, kelahiran Yesus juga merupakan sumber penderitaan terbesar Maria selama di dunia. Ada 7 penderitaan utama Maria. Pertama, ia mengalami kesedihan saat persembahan Yesus di bait Allah, ketika Simon memberikan nubuat bahwa sebuah pedang akan menusuk jiwanya. Kedua, dia harus lari ke Mesir bersama Yusuf untuk melindungi bayi Yesus dari Herodes. Dan bisa dibayangkan betapa gugup dan susahnya dia selama perjalanan. Ketiga, dia khawatir saat dia mencari Yesus selama 3 hari setelah perayaan di Yerusalem. Dia tahu banyak orang yang tidak senang dengan kelahiran Yesus, dan dia pasti khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi pada putranya. Keempat, Maria menyaksikan dengan kesedihan yang dalam ketika putranya Yesus memikul salib yang berat ke Kalvari dengan mahkota duri di kepalanya yang berdarah. Dia melihat semua luka yang diderita oleh putra tunggalnya. Dia menyaksikan para murid Yesus ketika mereka meninggalkannya. Dan dia mungkin ada di sana ketika orang-orang Yahudi berteriak agar Pilatus menyalibkan Yesus. Kelima, dia hadir di kaki salib saat penyaliban putranya. Dia menyaksikan putranya dipaku di salib, darah yang mengucur, dan tangisan kesakitan putranya. Keenam, ia menyaksikan mayat putranya diturunkan dari salib, dan dengan kesedihan hatinya, mayat putranya diletakkan di pangkuannya. Dan yang terakhir, ia menyaksikan jenazah putra tunggalnya dibaringkan di dalam makam. Kehidupan Maria, selain dipenuhi dengan kegembiraan, juga dipenuhi dengan kesedihan. Namun yang paling penting di sini bukan soal kesedihan Maria saja, tetapi bagaimana sikap Maria dalam menghadapi saat-saat yang menyedihkan itu. Yang hebatnya adalah di tengah-tengah kesedihannya, ia tetap terbuka terhadap kehendak Allah. Dia terus merenungkan dalam hatinya segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Allah yang memelihara Maria sejak lahir karena peran yang akan dimainkannya sebagai Bunda Allah juga dapat mencegah Maria dari penderitaan, tetapi Allah tidak melakukannya. Jadi, setiap kali kita berdoa agar diberi nikmat, berkat, dan kemuliaan seperti Maria, jangan lupakan juga penderitaan yang dialami Maria. Nikmat, berkat, dan kemuliaan Allah datang dengan tanggung jawabnya sendiri. Kita harus berani membuktikan bahwa kita layak menerima nikmat dan berkat tersebut dengan berdiri teguh dalam menghadapi pencobaan dan penderitaan. Yesus yang sedang disalibkan dan melihat kesedihan di mata ibunya berkata, "Hai ibu, inilah anakmu." Kemudian dia berkata kepada muridnya, "Lihatlah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerimanya di dalam rumahnya. Yesus mempersembahkan bundanya yang penuh kesedihan kepada kita untuk menjadi sumber penghiburan bagi kita di tengah-tengah kesedihan kita.
Dan setiap kali kita mengalami saat-saat yang menyedihkan, kita dapat yakin bahwa Maria memahami kesedihan kita dan siap untuk menjadi pendoa dan penolong bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama Bunda Maria, agar Tuhan menyembuhkan kesedihan dan penderitaan kita, dan memberi kita sukacita, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kerajaan-Nya di surga. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.